ladies and gentlemen, balik lagi sama aku Regina di sini. Gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu, gitu kan? Semoga bahagia, semoga segala sesuatu yang kalian usahakan dipermudah Tuhan. Amin. Aku mau sapa dulu untuk subscriber baru. Terima kasih udah subscribe channel ini ya, gitu kan. I love you so much. Terima kasih like dan komennya. Untuk subscriber yang memang bermigrasi dari Telasdut ke sini, terima kasih juga. I love you juga. I love you so much karena setia banget sampai aku hafal akun-akunnya. Oke, kali ini Regina bakal kasih kalian nih pick a file tentang perasaan dia jika kamu menghubunginya ya. Jadi perasaan dia ketika kalau misalnya kamu mau hubungin dia ataupun ya chattingan sama dia, mungkin ngobrol sama dia kayak gitu, intinya hubungin lah ya. Oke, di sini Regina sudah siapkan 3 file. Yang pertama itu ada Amazonite. Yang kedua ada Botswana Agate. Yang ketiga ada Blue Howlite. Oke, seperti biasa, pilih dengan intuisi. Kalau misalnya kalian butuh waktu, kalian bisa pause dulu videonya. Setelah itu jump up ke timestamp yang sudah aku sediakan. Oke, sampai jumpa di file kalian. Bye. Hello ladies and gentlemen. Bagi kalian yang pilih file nomor 2 itu ada Amazonite. Oke, sorry kalau misalnya ada noise ya, emang lagi rame. Oke, kita lihat ya perasaannya gimana nih ketika kamu hubungin dia ya. Gitu. Ada Knight of Earth, ada Ten of Water, ada King of Water, ada the High Priestess. Oke, jadi gini, ketika kamu menghubungi dia nih ya, gitu kan, dia tuh kayak ada perasaan sangat-sangat honorable gitu, sangat-sangat menghargai gitu ya. Terus dia juga kayak open, kapanpun kamu chat, kapanpun kamu hubungin dia, itu dia pasti open banget gitu loh. Terus kayak dia tuh ngeliat kamu tuh kayak bisa diajak komitmen kayak gitu. Jadi nggak tahu kenapa ya, ini orang kayaknya pede banget gitu loh. Kayaknya begitu berurusan sama kalian tuh kayak segala sesuatu yang ada di otaknya yang tadinya negatif tuh jadi positif kayak gitu. Terus gimana ya, jadi kalau misalnya seandainya kamu chatting sama dia gitu kan, atau enggak kamu menghubungi dia nih, itu udah bawaan ya, maksudnya. Jadi jangan menyesali kalau kamu tiba-tiba pengen ngechat dia, terus kamu ngechat dia, terus dia balas, terus kayak kamu kadang-kadang suka misalnya mikir kayak, ih ngapain sih ngechat duluan ya, aduh gengsi banget misalnya kayak gitu. Itu sebenarnya apa ya, angels itu udah ngarahin kamu untuk ngechat dia. Jadi ya kalau misalnya udah ngechat dia atau misalnya menghubungi dia tuh jangan ada penyesalan, intinya kayak gitu, karena dia open banget nih gitu. Terus di sini juga, jadi kalau misalnya hubungan sama kamu atau komunikasi sama kamu nih kayak berasa komunikasi sama keluarga sendiri kayak gitu kan. Terus kayak emotional gitu, nyambung kayak gitu kan. Terus kayak kebutuhan dia akan misalnya hiburan. Maksudnya kayak kan kadang-kadang kita kalau chattingan atau menghubungi orang itu kan untuk kayak ya sekedar cari support, cari hiburan ya kan, karena mungkin kita suntuk nggak ada yang bisa diajak ngobrol, ya kita ngobrol kayak gitu. Nah kamu tuh jadi sumber kebutuhan dia nih sebenarnya gitu kan, karena kayak pengen aja denger kamu hari ini ngapain gitu kan, kamu ngadepin apa hari itu, terus ada gimana-gimana. Jadi dia tuh bisa seneng kalau kamu cerita sama dia gitu, dia open banget. Terus dia juga pengennya kamu open juga hati kamu ke dia kayak gitu. Jadi tetap kalau misalnya kamu memang sudah berkomunikasi sama dia sampai saat ini misalnya gitu kan, masih lanjut ya, itu emang karena dia tuh seneng itu gitu loh. Kayak kamu tuh bisa dia percaya untuk curhat gitu kan, untuk tahu sisi tergelap dia kayak gitu kan. Terus kayak dia butuh saran dari hati pun kamu selalu kasih kayak gitu kan, kayak gitu. Jadi dia seneng banget kalau misalnya kamu bisa hubungin dia kayak gitu. Terus jadi dia tuh kayak gini, kalau misalnya kamu mau hubungin dia itu dia udah ada intuisi duluan. Jadi kayak udah ada feeling nih, misalnya kayak, oh si ini kayaknya bakal ngechat aku deh gitu. Oh kamu kayaknya si orang ini bakalan bentar lagi ini. Jadi dia udah ada feeling kalau kamu tuh bakal ngontak dia kayak gitu loh. Terus dia juga nganggep kamu itu kalau misalnya komunikasi sama dia itu termasuk orang yang sabaran ngadepin dia kayak gitu.
Jadinya dia seneng aja gitu. Jadi bisa dipercaya. Terus mudah memaafkan juga kayak gitu. Dan dia respect banget sama kalian parah gitu. Terus kayaknya juga kalian punya koneksi spiritual itu tuh ya. Jadi kayak punya intuisi yang kuat juga, koneksi batinnya kuat. Jadi ketika kamu mau ngechat dia tahu gitu. Oh iya dia kayaknya gini deh gitu. Jadi dia tahu kalau misalnya ada momen-momen tertentu di mana feelingnya bagus banget tentang kamu kayak gitu. Terus di sini ada leadership, ada hope. Oke, jadi kayak dia tuh pengennya kamu tuh kayak ngechat dia terus gitu loh. Jadi gimana ya? Jangan sampai lost kontak sama dia, karena kalau misalnya lost kontak sama dia itu sama aja kayak kebutuhan dia itu nggak ada gitu loh. Kebutuhan dia hilang, direnggut seketika kalau misalnya kamu nggak ngechat dia. Misalnya kamu sekarang lagi separation ya, berarti itu adalah hal-hal terberat dalam hidup ya sebenarnya, karena kebutuhan dia nggak ada gitu loh. Kayak terus dia juga belum bisa nemuin orang yang dia percaya untuk dia ajak cerita kalau misalnya kamu nggak ada nih, kamu lagi nggak kontekan sama dia kayak gitu. Terus kayak jangan ragu, dia pengennya kayak dia seolah-olah kayak pengen ngomong gini ke kamu, kayak jangan ragu untuk ngechat aku ya gitu kan, jangan ragu untuk hubungin aku karena aku pengen tahu kamu lagi apa gitu kan, aku pengen tahu cerita hari itu kamu gimana kayak gitu. Jadi intinya dia pengen selalu tahu tentang kamu kayak gitu. Terus karena kamu juga dari cerita tiap harinya itu bisa menginspirasi dia gitu loh. Jadi kayak dia tuh bisa ngelihat sosok yang menginspirasi dari pesan-pesan kamu kayak gitu. Yang itu juga bisa jadiin power juga buat dia untuk kayak ngejalanin hidupnya gitu kan. Terus bisa semangat juga kayak gitu. Jadi kalau nggak ada kamu ya gitu, nggak happy gitu kan. Ibaratnya kayak sesuatu, ibaratnya kalau kita butuh dia tuh, kamu tuh kayak hemaviton ini kayak suplemen gitu. Jadi kalau nggak ada kamu ya memang dia masih bisa hidup, tapi gimana ya, vitaminnya kurang gitu loh. Terus di sini juga dia tuh selalu positive thinking ke kamu tuh gitu. Jadi kayak kamu datang tuh otak dia menjadi jernih seketika kayak gitu. Jadi dia lupa sama hal-hal buruk di belakang dia, hal-hal buruk di hidup dia pada hari itu gitu. Jadi kayak kamu itu cahayanya dia. You are the light gitu kan. Ada karmic relationship, ada both. Oke. Jadi dia tuh ngelihat kamu tuh gini, ngelihat kamu tuh bisa ngenyembuhin atau bisa kayak ngubah feeling dari trigger orang-orang di sekitarnya atau turmoilnya emotion dia. Turmoil tuh kayak turbulen gitu loh, kayak naik turunnya mood dia kayak gitu. Jadi dia bisa nge-let go hal-hal yang menyebalkan di belakang, setelah itu mencintai kamu mungkin gitu kan ya gitu kan. Ini orang kejelas banget, ada King of Cups, ada Ten of Cups gitu kan, ada Knight of Earth juga. Ini udah jelas orang ini punya perasaan sama kamu kayak gitu. Terus ya pokoknya intinya dia tuh pengen ada progress ya sama kamu, progress ke jenjang yang lebih naik lagi kayak gitu. Jadi jangan segan-segan, jangan malu-malu untuk ngechat dia duluan kayak gitu ya. Jangan segan kayak gitu untuk hubungin, karena dia welcome banget. Kamu gak bakal di-judge sama dia, kamu gak bakalan di ignore gitu kan, ditolak sama dia kayak gitu, enggak sih gitu. Karena dia bener-bener udah ada sense of loyal gitu, kayak loyalty, kesetiaan dari dia tuh setia banget, nunggu chat kamu tuh setia banget dia kayak gitu. Dedikasinya luar biasa untuk mempertahankan hubungan ini gitu, mempertahankan komunikasi ini sama kamu tuh lumayan gitu. Jadi dia mungkin tipikal-tipikal yang cepet banget balesnya ya kalau misal kamu yang chat gitu, tapi kalau ke orang lain belum tentu kayak gitu ya. Kayak gitu. Ini zodiaknya ini ada Taurus, Virgo, Capricorn, ada Scorpio, Pisces, Cancer, ada Pisces. Oke. Untuk inisial inisialnya ada K, ada I, ada M, ada Z. Sorry kalau ada noise ya, emang lagi rame. Ada S, ada Y, ada W,
Ada Ki. Oke, jadi inisialnya ada K I M Z Q S W Y. Oke. Wih, ada, kalau di satu ini ada Kim. Yep. Lah, inilah inisialnya. Kenapa aku jadi nyusun jadi nyusun gini ya? Oke, sorry guys, ngabisin waktu. Oke. Aku kira cukup untuk PL1. Semoga menghibur gitu kan. Semoga ngasih insight gitu kan, atau memang menjawab kekepoan kalian gitu kan. Oke, kalau misalnya kalian pengen reading yang lebih spesifik lagi, kalian bisa kontak WhatsApp admin aku, Kadika, di description box. Sampai jumpa di readingan Ragida selanjutnya. Bye. Hello ladies and gentlemen. Bagi kalian yang pilih file nomor 2, itu ada Boswan Agate. Kita lihat ya, kayak gimana nih perasaannya ketika kalau misalnya kamu tuh ngechat dia kayak gitu ya, atau ngekomunikasi lah, entah itu chat, entah itu ngobrol, iya seperti itu. Tapi mungkin lebih banyak pakai chatting ya, kayak gitu ya. The Dreamer, terus ada Eight of Air, The Chariot, ada Knight of Fire. Oke. Jadi kalau misalnya kalian nih ngechat dia, ini lucu banget nih orang. Jadi kayak gini nih. Kamu tuh ngechat dia tuh di saat-saat, menurut dia di saat-saat yang memang tidak diduga-duga gitu loh. Tidak diduga-duga beneran. Jadi kalau misalnya kalian tiba-tiba komunikasi nih, tiba-tiba ngechat dia atau telepon dia, gitu kan, tiba-tiba ngajak ngobrol misalnya kayak gitu, itu dia kaget luar biasa. Karena apa? Karena sebenarnya gini, dia itu sering banget minta sama Tuhan, coba sih gitu tuh ya, nyuruh gimana ya doanya tuh, kayak biar kamu tuh ngehubungin dia kayak gitu ya. Nah, tiba-tiba ketika kamu ngehubungin dia kaget luar biasa tuh, kayak ya ampun dikabulin nih gitu, selalu kayak gitu. Terus dia juga kayak yakin banget gitu ya, kalau kalaupun sekarang kamu lagi separation sama dia atau lagi nggak kontekan nih, lagi no komunikasi pun, dia masih yakin kalau kamu suatu saat bakal ngechat dia atau bakal kontekan sama dia atau bakal ngobrol sama dia kayak gitu. Jadi dia tuh sering banget dapat mimpi kalau kamu tuh ngobrol sama dia, sering banget mimpi dapat kalau kamu tuh ngechat dia kayak gitu ya, chattingan lah kalian kayak gitu atau teleponan kayak gitu. Dia tuh sering banget dapat mimpi itu gitu. Terus jadi begitu kalian ngechat, dia bilang kayak ini beneran nih gitu. Dia ngechat, ini Lucy bukan gitu kan, ini aku lagi nggak mimpi kan gitu, seolah kayak gitu. Karena memang dia kayak self confidence-nya atau kepercayaan dirinya tuh rada kurang gitu. Jadi dia tuh tipikal-tipikal yang emang takut banget untuk action. Jadi takut banget gitu untuk ngechat duluan atau ngubungin duluan, karena banyak banget nettingnya gitu pikirannya nih. Karena di sini ada swords, pikirannya jadi wow gitu loh, kayak nanti kalau nggak dibalas gimana, nanti kalau di read doang gimana, atau nanti bahkan nggak dibuka sama sekali terus lagi sibuk gimana gitu kan, atau dia tuh takut ditolak, intinya kayak gitu. Dia mungkin punya isu yang memang dulu dia sering ditolak kayak gitu ya, kayak gitu. Jadi dia nggak berani gitu loh untuk ngechat kamu, tapi dia berharap kamu tuh ngechat dia kayak gitu loh. Terus kalau misal seandainya kamu ngechat dia nih ya gitu ya, kamu ngechat dia, itu tuh merupakan suatu ibaratnya kayak apa ya, benar-benar penghargaan atau kan achievement gitu loh, kayak pencapaian yang luar biasa sekali buat dia gitu kan, karena ya kamu tuh yang dia pengen kayak gitu ya. Cuma dia nggak berani gitu loh untuk ngungkapin, nggak berani untuk jalan ke kalian kayak gitu. Terus mungkin kamunya juga gini ya, kamu mungkin lebih populer dibanding dia, atau mungkin kamu punya sifat-sifat yang seperti ratu atau raja gitu kan di mata dia. Jadi dia kayak, aduh gimana, masa sih orang kayak gitu mau ngechat sama saya atau komunikasi sama saya gitu. Dia tuh kayak gitu pikirannya. Terus tapi setelah itu, jadi setelah kalau misalnya kamu ngechat dia kayak gitu ya, setelah dia mikir, memproses di dalam otaknya kalau dia itu mimpi atau bukan kayak gitu ya, terus dia happy itu kan, seneng banget kayak gitu. Akhirnya dia kayak langsung deh perhatiannya langsung ke kamu. Mungkin dia waktu itu lagi sibuk-sibuk ngapain gitu kan ya. Begitu kamu ada nge-pop up
gitu kan nama kamu atau di chatnya gitu kan di handphonenya, dia langsung kayak oh ya ampun gitu, dia langsung langsung fokuskan itu ke kamu, mau lagi kerja mau lagi apa itu pasti langsung langsung dibuka sama dia, langsung kayak oh my god gitu kayak gitu. Jadi hati-hati banget kalau urusan kamu ya gitu tuh. Jadi setiap saat gitu kayak ada di otaknya kamu itu sebenarnya gitu, sampainya sampai kemimpiin segala gitu kan, karena saking pengennya kayak gitu. Jadi dia benar-benar hati-hati banget sama kamu kalau ngomong, terus hati-hati banget kalau apa ya, kalau ngadepin kamu tuh kayak udah jangan sampai nih gitu ya. Kamu ketika ngechat itu jadi ilfeel kayak gitu sama dia, kayak dia kan itu hal-hal yang dia takutkan kayak gitu, jangan sampai ilfeel. Jadi ketika kamu, jadi dia berusaha tuh ya untuk bisa mempertahankan chattingan mungkin sampai malam atau dengan jangka waktu yang lama kayak gitu. Dia berusaha banget karena menurut dia kayak kesempatan gak datang dua kali kayak gitu kan, seolah-olah kayak gitu, padahal kamu mungkin bisa aja ngechat ke besok-besoknya lagi kan gitu, tapi kayak ketika saat itu dia benar-benar fokus ke kamu kayak gitu. Jadi seolah-olah kamu tuh gak bakal ngechat lagi gitu. Receive ada support, oke. Jadi dia tuh tipikal receiver ya atau penerima nih. Jadi dia tuh kayak pokoknya ketika kamu ngechat dia itu merupakan suatu hadiah ya, hadiah buat dia kayak gitu. Terus kamu juga tipikal-tipikal yang walaupun secara nggak langsung ya dengan chatting doang nih, misalnya hai doang gitu kan, itu merupakan support yang luar biasa buat dia kayak gitu. Terus itu juga bisa ngebantu dia untuk jalanin hari-harinya karena bisa bikin semangat kan, ngedompleng energi dia kayak gitu ya. Terus kayak dapetin kamu ngechat dia itu jadi naikin self esteem dia loh, yang tadinya mungkin dia pikir kayak dia itu nggak berguna, dia itu nggak ada yang pengen, dia itu kayak masa sih ada yang suka sama saya kayak gitu kan, apa masa sih ada yang mau chatting sama saya gitu kan ya, apalagi saya suka dengan orang seperti itu, masa sih gitu kan kayak gitu. Nah itu tuh dia naikin itu loh ketika kamu chat, ya ampun hadiah banget kayak gitu kan. Jadi dia ngerasa kalau diri dia itu penting kayak gitu, dia ngerasa kalau diri dia itu dibutuhkan kayak gitu, berarti buat orang kayak gitu. Jadi kamu bawa pengaruh positif buat dia. Ada the runner, ada love goal, ya ampun love goal. Oke, jadi the runner dia punya tendensi ketika ngadepin kamu itu, dia tadi kan aku bilang ada ketakutan kan, di sini juga udah muncul lagi ketakutan. Jadi kayak gimana ya, dia bawaannya dia pengen sama kamu gitu ya, dia pengen ngechatting sama kamu, tapi di satu sisi ketika kamu ngechat dia malu, kayak malu nggak tahu takut gitu kan, ada perasaan malu takut kayak gitu yang bikin dia tuh intens banget, jadi pengen lari kayak gitu jadinya gitu ya, padahal udah di chat gitu atau udah komunikasi gitu, tapi kayak aduh gimana ya, terlalu, karena menurut dia kamu itu terlalu intens buat dia kayak gitu. Serba salah ya ini orang, mimpinya pengen dikomunikasikan, giliran kamunya komunikasi dianya kayak mau kabur gitu kan. Ini orang banyak isunya berarti nih gitu, serba salah ini orang, tapi dia senang kok, dia senang banget ketika apa ya, ketika kamu misalnya mengekspresikan rasa cinta kamu, atau kamu tuh jadinya kayak dia tuh pengen ketika kamu tuh ngomunikasi sama dia atau ngechat dia tuh kayak pengen kamu tuh tahu kalau misalnya dia tuh cinta sama kamu kayak gitu. Tapi ya itu tadi dia pokoknya kalau sampai seandainya dia berhasil mengungkapkan perasaan sama kamu di chatting atau misalnya ya kode-kode cinta gitu kan di omongan atau kayak gimana, itu melalui proses yang luar biasa berat. Karena dia ngelawan egonya sendiri untuk bisa ngungkapin itu ke kamu. Dan orang-orang yang menurunkan egonya untuk orang yang disayang itu luar biasa. Serius. Jadi intinya cintanya nggak main-main. Gitu. Oke, untuk zodiak sendiri di sini ada Libra, Aquarius, Gemini. Terus ada Aries, Leo, Sagittarius. Oke, untuk inisialnya
ada Z, ada Y lagi. Oh, Y-nya ada 3 nih. Y-nya ada 3. Terus ada F. Oke, ada A. Ada X. Ada U. Oke, jadi inisialnya ada Z, ada Y, ada F, ada A, ada X, ada U. Kalau ini bisa nama kamu atau nama dia ya. Nama depan, nama tengah, nama belakang, nama panggilan atau nama apapun itu, nama sosmed. Kalau misalnya nggak ada, mungkin tadi di zodiak yang sudah aku sebutkan tadi, oke? Aku kira cukup untuk PL2, semoga menghibur, semoga menjawab kekepoan kalian gitu kan. Kalau misal kalian pengen readingnya lebih spesifik, kalian bisa kontak WhatsApp admin aku, Kadika di description box. Sampai jumpa di readingan Regina selanjutnya. Bye! Hello ladies and gentlemen, bagi kalian yang pilih file nomor 3, file terakhir itu ada Blue Highlight. Kita lihat gimana nih gitu kan ya. Perasaannya ketika kamu, misalnya jika kamu kontak dia ya, atau komunikasi, atau menghubungi dia, kayak gitu. Ada Ten of Air, ada King of Air, oh ada Four of Earth, ada The Moon, oke. Wah, ini PL3 nih, ketika kamu ngechat dia, atau ketika kamu menghubungin dia nih, dia mikirnya kayak mungkin dia waktu kemarin-kemarin pernah berantem sama kamu, atau mungkin pernah, ini aku ngeliatnya kayak mantan ya, lebih banyak mantan nih kayaknya gitu. Karena waktu kemarin kamu mungkin punya problem sama dia kayak gitu. Terus akhirnya setelah berakhir, terus kalian tuh berubah mungkin satu sama lain ya. Mungkin gitu, dianya berubah berkembang, kamu berubah berkembang kayak gitu. Memang kalian itu sama-sama sudah recovery gitu kan, atau sudah sembuh ya dari ketergantungan kamu. Mungkin kamu tergantung sama dia, atau dia tergantung sama kamu kayak gitu ya. Terus ataupun mungkin waktu pas lagi sama kamu itu dia punya addiction, atau dia punya ketergantungan mungkin sama minuman atau sama obat, atau nggak tahu deh, pokoknya intinya kayak gitu. Ataupun ketergantungan dengan cinta kamu kayak gitu ya. Nah, setelah putus itu kalian recovery tuh. Nah, dari situ dia mulai naikin lagi kepedeannya itu, tingkat kepercayaan dirinya. Mungkin kemarin-kemarin setelah putus itu bikin down kayak gitu ya. Terus akhirnya pas gitu kamu ngehubungin dia lagi misalnya gitu kan ya, dia mikirnya kayak oke, gitu kan, kemarin udah begitu, kemarin udah jadi pelajaran buat aku, dia bilang gitu, dan saya mau ngadepin kamu secara profesional kayak gitu. Jadi ibaratnya ini tipikal orang yang memang 60%-nya itu dia logika. Di sini ada the moon itu Cancer, dan itu sensitive, itu pakainya hati, tapi hatinya cuma 40% gitu. Dan dia tipikalnya ketika kamu ngechat itu kayak ya udah, kalau misalnya memang bisa jadi teman ya jadi teman aja kayak gitu. Terus kayak dia mencoba untuk ngebalancein mental dia sama emosionalnya itu dibalance sama dia lebih ke kamu tuh kayak lebih ke partner kerja atau partner bisnis atau partner chatting aja, nggak lebih. Jadi nggak pakai hati dulu kayak gitu, karena mungkin kemarin sempat rusak gitu kan, dan dia nggak mau kayak selagi kamu ngelihat kamu belum berubah ibaratnya kayak gitu, ataupun ngelihat diri dianya belum berubah secara maksimal gitu kan, setelah kejadian kemarin dia belum mau untuk kayak mikir yang cinta-cintaan dulu kayak gitu. Terus kayak dia juga kayak lebih apa ya, ini mohon maaf ya, ini di PL3 nih ada yang gimana, ada yang give and take-nya nggak equally waktu pas jadian gitu kan, karena dia ngerasa kayak mungkin kayak kamunya yang terlalu ngasih dia uang pada saat itu gitu kan, terlalu jor-joran sama uang pada saat jadian, atau mungkin dia aja terlalu jor-joran sama kamu soal uang. Jadi ketika kamu ngechat dia, yang keinget tuh aduh mau ngapain gitu kan ya, keinget. Jadi waktu itu dia pernah ngasih kamu banyak, atau kamu pernah ngasih dia banyak kayak gitu. Jadi mungkin ada ketidakseimbangan pemberian waktu pada saat itu ya kayak gitu. Terus
Dan dia mencoba untuk kayak ya oke, kalau misal seandainya memang ada perhitungan tersendiri ya dia bakal terima itu kayak gitu. Terus ketika sama kamu tuh kayak yang mencoba untuk ngerilis ketakutannya dia sih sebenarnya, karena setelah setelah hal buruk yang terjadi di belakang dia kayak lebih takut untuk ngadepin kamu, lebih takut kayak ada apa, ada sesuatu kah di balik ini gitu kan, apakah misalnya gitu ya, apakah kamu mungkin menjadikan dia pelampiasan atau mungkin kamunya lagi sepi terus datang ke dia, jadi dia banyak pikiran-pikiran aneh-aneh gitu loh di otaknya, jadi pikiran negatif thinkingnya itu banyak gitu, kayak kamu nih maksudnya apa datang ke saya kayak gitu. Jadi bukannya happy sih, ada happy ya, cuma lebih 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 banyak ke pikirannya nih ada maksud tersendiri nih, maksud apa kayak gitu. Jadi dia banyak banyak netting ya sebenarnya kayak gitu. Kalau bilang netting 80% netting, 20%-nya seneng gitu. Karena ya dia nyoba aja sih untuk ngebalance itu. Ngebalance itu semua. Terus ada discouragement, ada trust. Oke. Jadi dia nganggapnya kalau kamu ngontak dia itu kayak harus nge-changing gitu, yang tadinya takut jadi percaya kayak gitu. Jadi gimana, jadi dia tuh berusaha keras banget, berpikir keras banget kalau misalnya kamu ngechat mau balas apa, terus mau gimana ngadepinnya kayak gitu, terus bagaimana dengan hati ini gitu, dia tuh kayak gitu. Terus tapi dia tetap kok kalau misalnya kamu ngechat dia pasti bales, tapi dia mikir dulu. Jadi sebelum balas itu dia sudah menyaring gitu ya, menyaring beberapa kata-katanya, mungkin menyaring dia harus nanggepinnya seperti apa kayak gitu. Terus dia juga tetap kayak menyembunyikan perasaannya dulu nih gitu. Jadi kayak mungkin sesuatu itu nggak seperti yang dia bayangkan gitu kan, makanya dia lihat dulu nih kamunya gimana gitu kan. Jadi dia perasaan ada dia mau nyoba percaya gitu kan, perasaannya ada, cuma dia rahasiakan dulu gitu tuh, jadi nggak ngeleting kamu tahu gitu, jadi kayak nggak pengen kamu tahu dulu kalau dia masih punya perasaan sama kamu. Jadi mungkin kalau ketika kamu ngechat sama dia itu kayak nggak kelihatan gitu loh, nggak kelihatan seperti dia mau respon yang bercinta-cintaan lovey-dovey, itu nggak kelihatan. Karena apa, dia mau lihat dulu situasinya seperti apa, memungkinkankah gitu kan untuk kayak ngobrol yang naik level kayak gitu kan, ke lebih serius gitu. Dia lihat dulu kayak gitu, dia berhati-hati sih. Ada talking, ada I like you. Nah, jelas banget orang ini punya perasaan sama kamu. Perasaannya bener-bener romance gitu loh sebenarnya. Dia tuh juga pengen kayak gombal-gombalan kayak gitu ya, pengen ngedate sama kamu lagi gitu, mungkin kayak gitu. Terus dia juga seneng banget sebenarnya. Dia tuh nunggu-nunggu banget chat kamu gitu kan. Cuma mungkin karena belum healing, jadinya ketika kamu ngechat dia tuh kebayang lagi hal-hal yang bikin dia takut kayak gitu loh. Dia nggak mungkin, dia pernah nyakitin kamu, jadi dia kayak yang aduh, kalau misalnya dia senang kamu ngechat tapi kayak takut aja gitu, takut dia ngelakuin hal salah kedua kalinya kayak gitu, atau mungkin ngelakuin kamu yang ngelakuin salah kedua kalinya gitu. Jadi jadi dia di otaknya banyak banget gitu. Tapi dia senang mau chatting, mau email, mau telepon, atau mau ketemu langsung, dia pasti terima. Cuma ya itu tadi aku yang bilang, dia suka banget kok sama kamu, pengen ngedate malah gitu, pengen gombal-gombalan lagi, tapi ya gimana ya gitu. Dia tuh tipikal orang yang nggak pengen nyakitin orang terlalu banyak gitu ya gitu. Jadi ataupun menyakiti hatinya terlalu banyak, jadi ketika ngadepin orang tuh bener-bener pasang tembok dulu gitu. Jadi kalau ada kejadian gak enak ya seperti itu orangnya. Terus ada Libra, Aquarius, Gemini, di sini ada Taurus, Virgo, Capricorn, ada Cancer zodiaknya. Terus untuk inisialnya ada M, ada J, ada J lagi, ada Z, ada Y, ada X, ada F, ada D, ada Z, ada Y.
Oke, jadi inisialnya ada M, ada Y, ada J, ada F, ada D, ada Z, ada X. Itu inisialnya bisa nama kamu atau namanya doi ya, gitu yang kamu tanyakan. So, nggak usah ada noise ya. Oke, itu tadi ya inisialnya. Kalau misalnya nggak ada, mungkin ada di zodiak yang tadi sudah aku sebutkan. Kalau misalnya kalian pengen readingnya lebih spesifik, kalian bisa kontak WhatsApp admin aku, Kadika, di description box. Semoga ini menghibur ya. Sampai jumpa di readingan Regina selanjutnya. See you, have a nice day.